Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada hari ini, bersama-sama kita akan belajar mengenai Injil. Kita tahu bersama-sama bahwa Injil itu adalah kabar baik. Dan Injil itu adalah pribadi dari Yesus Kristus sendiri. Dan sampai sekarang, Injil itu terus diberitakan. Ya, karena firman Tuhan mengatakan bahwa Injil akan diberitakan sampai ke ujung bumi, ya, sampai kepada semua orang, semua manusia dari berbagai suku, bangsa, dan bahasa mendengar berita tentang Injil. Ya, jadi kejadian ini, cerita ini akan terus berlanjut. Injil akan terus diberitakan sampai ke ujung bumi. Dan sekarang pada saat ini, apakah bagian kita dari Injil itu? Ya, peranan kita terhadap Injil itu apa? Ya, kita tahu bahwa kita semua memiliki bagian dalam Injil. Ya, jadi saudara, saya mau katakan pada saat ini bahwa saudara dan saya adalah bagian dari Injil itu. Ya, ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau sudah menjadi bagian dari Injil itu. Nah, bagian dari kita apa? Peranan yang kita lakukan terhadap Injil itu apa? Nah, di sini kita akan melihat firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-19 sampai dengan yang ke-28. Ya, perikopnya adalah kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Saya bacakan ayat yang ke-19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ya, jadi pertanyaan ini juga menjadi pertanyaan bagi kita semua. Siapakah engkau? Ya, siapakah diri saudara? Ya, ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, ketika engkau menjadi orang yang percaya, ya, kalau dalam bahasa kita menjadi orang Kristen, ya, orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang mau mengikuti Yesus, yang pertanyaannya siapakah saudara? Yohanes pun pada waktu itu yang mendapatkan pertanyaan, siapakah engkau? Ya, karena Yesus pada waktu itu belum dikenal dan orang taunya Yohanes. Dan kalau dari nubuatan para nabi, ya, orang-orang mendapatkan cerita, mendapatkan kisah bahwa mereka akan mendapatkan seorang Mesias. Ya, dan pada waktu itu Yohanes muncul, orang mulai bertanya-tanya, siapakah engkau? Ya, siapakah engkau? Ayat yang ke-20, ia mengaku dan tidak berdusta katanya, aku bukan Mesias. Ya. Jadi pada waktu itu orang-orang menyangka bahwa Yohanes ini apakah dia Mesias? Apakah dia adalah orang yang dibuatkan oleh para nabi? Ya, bahwa akan ada seorang Mesias, akan ada muncul seorang Juru Selamat. Dan orang menduga apakah itu Yohanes pada waktu itu. Siapakah engkau? Ayat 21, lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Lalu siapa? Yohanes itu siapa pada waktu itu? Seperti juga saudara dan saya pada saat ini, siapakah kita? Ya, terhadap Injil itu siapakah kita? Bagian kita, peranan kita siapa? Orang-orang yang memberitakan firman Tuhan, orang-orang yang memberitakan Injil, itu pasti punya bagian. Seperti juga Yohanes yang memiliki bagian. Dan orang mulai bertanya-tanya, siapakah engkau? Ya, siapakah saudara dan saya di hadapan Tuhan, di hadapan Injil? Kita percaya, yang kita beritakan, siapakah engkau? Kemudian ayat yang ke-22, ya, maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Ya, sampai akhirnya ditanya, ya, menurut kamu itu siapa? Ya, kenapa kau memberitakan, ya, sesuatu yang berbeda? Pada waktu itu kan Yohanes punya ajaran, dia memberitakan pengajaran yang dia terima, saya percaya dari Bapak juga. Ya, lalu kamu itu siapa? Orang mulai bertanya-tanya, bahkan murid Yohanes juga mulai bertanya, ini siapa? Ya, siapakah engkau? Ya, dan akhirnya menurut saudara itu siapa? Orang yang memberitakan firman Tuhan, saudara itu siapa? Oh, saya hamba Tuhan. Ya, oh, saya pengikut Yesus. Oh, saya tidak tahu. Nah, saat ini kita belajar bersama-sama, siapakah saudara dan saya? Bagian apa yang kita punya terhadap Injil? Jawabannya ada di ayat yang ke-23. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan.
seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Jadi Yohanes ini adalah seseorang yang menggenapi nubuatan dari kitab Nabi Yesaya. Saya percaya saudara dan saya pun ketika engkau melaksanakan firman Tuhan, engkau pun menggenapi bagian dari penggenapan dari nubuat itu. Nubuat yang seperti apa yang saudara dan saya lakukan? Ketika engkau memberitakan firman Tuhan, engkau menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Nah, itu kan bagian dari penggenapan Injil. Kalau engkau melaksanakan itu, engkau memberitakan firman Tuhan, ya sebagai apa? Sebagai suara, ya, yang sering kita dengar sebagai the voice. Itulah bagian kita. Itulah peranan kita sebagai orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan, sebagai the voice. Melalui apa? Saya percaya di masa sekarang ini banyak sekali caranya. Di antaranya engkau sebagai the voice, engkau sebagai suara, bisa menyerukan firman Tuhan melalui, sekarang zamannya sudah internet. Di sana engkau bisa menyerukan firman Tuhan melalui status yang saudara punya. Di status yang kita punya, janganlah kita menyuarakan kebencian. Janganlah engkau menyuarakan kemarahan. Janganlah engkau menyuarakan engkau bersungut-sungut dengan apa yang kau alami. Tapi dari situ, dari status saudara, engkau bisa menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Bahkan dari status saudara, engkau bisa memberitakan firman Tuhan. Jadi tidak ada alasan engkau berkata, saya tidak bisa menginjil, saya tidak bisa menyampaikan firman Tuhan. Ya kamu menulis status aja kamu pinter, ya. Kamu pandai sekali membuat status sampai orang membaca statusmu. Wah, statusnya apa hari ini? Besok apa ya? Sampai saudara diikuti. Nah, siapa yang punya pengikut banyak di media sosial, ya, pengikutmu banyak di Facebook, di Instagram, di Twitter dan sebagainya. Banyak sekali kau punya pengikut di sana. Dan di sanalah kau bisa menyampaikan firman Tuhan, kau bisa menyuarakan firman Tuhan dari status yang kau punya. Ini bukan suatu hal yang tidak mungkin. Semuanya bisa. Ya, kalau kau tergerak saat ini, setelah kau mendengarkan renungan ini, mulai tulis, mulai perkatakan firman Tuhan, mulai suarakan kebenaran firman Tuhan. Di sana kau sudah melaksanakan bagian sebagai the voice, sebagai orang yang menyerukan, menyuarakan firman Tuhan. Yohanes juga melakukan hal yang sama. Dia suarakan firman Tuhan, dia berseru-seru. Dan kalau orang tanya, apakah kau Mesias? Bukan. Apakah kau Elia? Bukan. Nah, kamu siapa? Ini adalah suara orang yang berseru-seru. Itulah bagian kita. Jadi pada saat sesi ini, pada saat renungan ini, saudara tahu bagianmu dalam Injil kau adalah the voice, kau adalah suara yang menyerukan Injil itu, kau adalah orang yang memberitakan Injil itu. Karena saya percaya kalau orang tidak mendengar Injil itu, bagaimana orang itu bisa percaya? Ya, kalau orang tidak membaca tentang Injil, ya bagaimana orang bisa mengerti tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ya, mari bersama-sama ambil bagian kita, kerjakan bagian kita. Sederhana namun sangat berkuasa. Ya, doakan setiap kali kau mau mengupdate statusmu, kau berdoa. Tuhan, hari ini statusnya apa? Tuhan, hari ini saya mau tulis apa? Jadi kau kerjakan sesuai apa yang Tuhan taruh di dalam hatimu. Dan saya percaya bahwa melalui status yang kau tulis, ya, yang kau upload, akan ada berkat-berkat. Orang-orang bisa diberkati dengan status saudara. Orang akan menerima pengertian yang baru. Bahkan dia akan menerima pewahyuan yang baru. Bahkan orang itu bisa bertobat ketika membaca status saudara. Ya, firman Tuhan bekerja memakai hidup saudara untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan, untuk menyuarakan Injil. Ya, saya percaya saudara doakan, ya saudara kerjakan mulai sekarang. Uploadlah status saudara dengan baik, suarakan firman Tuhan, jangan takut dan jangan gentar. Ya, saya percaya bahwa Tuhan yang akan memampukan saudara untuk mengerjakannya. Tuhan yang akan memberikan saudara hikmat. Kalau kau bingung mau tulis apa, berdoa. Tuhan akan kasih hikmat apa yang harus engkau suarakan hari demi hari. Ya, Tuhan akan kasih ide-ide. Ya, Tuhan akan kasih bahwa ilham roh itu tidak akan berhenti. Ya, kalau kau mengandalkan Tuhan untuk menulis, untuk menyuarakan, maka ilham roh itu akan mengalir ke dalam kehidupan saudara. Ya, ilham roh itu akan terus menginspirasi saudara. Aku akan menyuarakan firman Tuhan sebagai the voice. Ya, aku akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dan setiap tulisan saudara akan menjadi berkat. Kau bisa menulis dari statusmu, bahkan kau bisa menulis dari sebuah buku. Ya, kau bisa menulis apapun.
Bahkan kalau saudara punya kesempatan, kau bisa mengunjungi dari saudara-saudaramu, ya keluarga-keluargamu, mereka yang belum mengenal firman Tuhan, mereka yang belum pernah memberitakan Injil, kau bisa sampaikan dengan keberanian dari Tuhan. Nah, saya percaya Tuhan akan memampukan saudara sebagai the voice tadi, akan dimampukan Tuhan sebagai suara yang berani menyuarakan firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.